Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Pada sesi live kemarin, banyak banget yang bilang, Bang, kapan waktu yang tepat menggunakan buku strategi emas? Kalau bisa, coba buatkan videonya Bang. Nah, katanya gitu guys. Untuk itu hari ini saya akan membahasnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama, dan kalian masih bingung nentuin kapan waktu yang tepat menggunakan buku strategi emas, dan kira-kira seberapa efektif sih buku strategi emas ini? Nah, untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, barangkali ada teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini. Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas kapan waktu yang tepat menggunakan buku strategi emas atau buku strategi ultimate. Nah, kebetulan sekarang kita sudah berada di akhir musim, dan saat ini salah satu tim yang saya tangani bermain kurang maksimal, yaitu FC Butang. Sementara akun kedua saya, Chelsea, meskipun offernya nggak terlalu besar, justru mereka bermain sangat baik sepanjang musim ini guys. Tapi hari ini saya harus fokus menangani FC Butang, karena di leg pertama babak perempat final, tim saya harus mengakui ketangguhan tim lawan setelah kita kalah 3-0 menghadapi Gabe the Venom. Dan hari ini kita akan kembali menghadapi mereka di leg kedua. Dan berhubung di leg pertama tim saya kalah dengan skor 3-0, jadi untuk bisa lolos ke babak semifinal tim saya harus mengalahkan Gabe the Venom minimal dengan skor 4-0 tanpa balas. Dengan begitu, tim saya bisa lolos ke babak semifinal dengan agregat 4-3. Tapi tentu itu bukan misi yang mudah. Terlebih di leg pertama, tim saya bahkan tidak mampu mencetak gol sama sekali. Jadi, agar tim saya bisa bermain lebih percaya diri, hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk menggunakan buku strategi emas atau buku strategi pamungkas. Jadi, buku strategi pamungkas bisa kita gunakan saat tim kita akan menghadapi lawan yang dirasa cukup berat, lawan yang sulit dikalahkan. Dan biasanya kita baru akan dipertemukan dengan mereka itu ketika tim kita sudah berhasil lolos ke babak perempat final, semifinal, atau di babak final Cup maupun Liga Elite yang cenderung lawannya itu jauh lebih sulit. Jadi kalau dirasa lawan yang akan kalian hadapi nggak terlalu berat, saran saya lebih baik jangan gunakan buku strategi dengan level expert atau level ultimate. Lebih baik gunakan buku strategi yang biasa aja guys, yaitu buku strategi dengan level starter buat ningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman. Jadi kalau misalkan kalian punya buku strategi expert atau ultimate, usahakan kamu simpan dulu buku strateginya. Tunggu sampai kamu dipertemukan dengan lawan yang berat, baru setelah itu kamu bisa menggunakan buku strategi tersebut guys. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, emang buku strategi emas gunanya buat apa Bang? Bukannya nggak bisa buat ningkatin atribut ya? Ya, jadi buku strategi emas memang gunanya bukan buat ningkatin atribut guys, tapi gunanya yaitu untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman biar lebih cepat meningkat, tapi tidak membuat pemain-pemain kamu kelelahan setelah latihan. Khususnya saat kamu akan meningkatkan form latihan sampai di angka 16 hingga 20. Nah, agar nanti form latihannya bisa meningkat maksimal, kita bisa menggunakan buku strategi dengan level expert atau ultimate. Sementara, kalau kamu menggunakan buku strategi dengan level starter, atau bahkan kamu tidak menggunakan buku strategi sama sekali, untuk meningkatkan form latihan sampai tinggi itu akan sangat sulit sekali. Dan kalau kamu maksa, hasilnya tentu bisa bikin semua pemain kamu kelelahan jadinya. Kalau sudah begitu, mau nggak mau kamu harus mengeluarkan lebih banyak booster kondisi untuk memulihkan kondisi pemain kamu guys. Oh iya, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Kira-kira kapan waktu yang tepat kalian menggunakan buku strategi emas? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke, dan untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita mulai sesi latihannya. Nah, sebelum kita mulai melakukan sesi latihan, ada baiknya kamu cek terlebih dahulu buku strategi ultimate atau buku strategi expert yang kalian miliki. Sebagai contoh, di sini saya memiliki cukup banyak buku strategi expert dan juga ultimate yang sudah saya kumpulkan secara gratis sejak beberapa musim terakhir. Dan jika di total, saya punya 5 buku strategi ultimate. Tapi berhubung kemarin tim saya kalah 3-0 di leg pertama,
dan kita butuh banyak untuk mencetak gol di leg kedua. Jadi hari ini saya akan menggunakan buku Strategi Ultimate, serangan efektif dengan intensitas sulit. Nah, buku strategi ini bisa ningkatin form latihan menyerang kali 220 dan kondisi kali 60 plus 50% pengganda permainan tim. Jadi sebelum kita memulai sesi latihan, saya harus meningkatkan form latihan menyerang tim saya sampai maksimal di angka 20, dan form latihan kondisi akan saya tingkatkan sampai di angka 16. Setelah memastikan form latihan meningkat, sekarang kita bisa pilih semua pemain, kemudian pilih drill, lalu pilih permainan tim. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa hari ini saya akan menggunakan buku Strategi Serangan Efektif. Nah, berhubung buku strategi ini mengandung form latihan kondisi, jadi untuk drill latihan pendukung, di sini saya akan menggunakan drill latihan fisik serta mental, seperti drill latihan pemanasan dan juga drill latihan peregangan, biar pemain kita gak pada kram ya guys ya. Lalu sisanya apa Bar? Sisanya nggak usah diisi, nggak apa-apa guys, soalnya kalau kita isi semua slot, yang ada pemain inti kita bisa kelelahan nantinya. Jadi cukup gunakan 3 slot latihan aja guys, 1 buku strategi dan 2 drill latihan sudah cukup biar pemain gak kelelahan. Kondisi pemain akan berkurang 5,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, agar nanti form latihan bisa meningkat jauh lebih cepat, sekarang kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sekarang form latihan kondisi sudah meningkat maksimal di angka 16, sementara form latihan menyerang sudah meningkat di angka 18. Nah, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus meningkatkan form latihan sampai maksimal di angka 20. Tapi karena sekarang bonus ketajaman semua pemain inti sudah maksimal, jadi pada sesi latihan yang kedua, kali ini kita bisa melatih minimal 3 penyerang cadangan untuk meningkatkan form latihan menyerang sampai maksimal di angka 20. Nah, berhubung form latihan menyerang masih jauh dari maksimal, jadi untuk drill latihan kali ini saya akan menggunakan 1 buku strategi program serangan level expert kali 50, didukung drill latihan umpan bola mati, giring bola zigzag, serangan balik cepat, penyelesaian 1 on 1, dan drill latihan oper lari tembak. Lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa, agar sesi latihannya bisa naik lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, dan sekarang form latihan menyerang sudah maksimal di angka 20. Dan pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus tingkatin form latihan penguasaan sampai maksimal di angka 16 menggunakan 1 buku strategi program penguasaan dengan level expert kali 50, didukung oleh drill latihan kucing-kucingan, beralih sisi cepat, bertahan di jalur, dan 2 drill latihan umpan sebelum tembakan. Lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, setelah memastikan form latihan sudah maksimal di angka 16, pada sesi latihan yang terakhir kita bisa fokus tingkatin form latihan bertahan menggunakan 1 buku strategi program pertahanan dengan level expert kali 50, didukung oleh drill latihan hentikan penyerang, 2 drill latihan gunakan kepalamu, drill latihan pressing, dan drill latihan kiper. Lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke guys, dan sekarang form latihan sudah maksimal. 20 untuk form latihan menyerang, 14 untuk form latihan bertahan, 16 untuk form latihan penguasaan, dan 16 untuk form latihan kondisi. Atau kalau di total sekarang bonus latihannya meningkat di angka 66% guys. Dan menurut saya ini sudah cukup bagus untuk bisa mengimbangi tim lawan di leg kedua nanti. Oke guys, singkat cerita, setelah menunggu beberapa jam, akhirnya pertandingan antara FC Buteng versus Garde Venom selesai.
Tapi sayang sekali, meskipun tim saya mampu mengalahkan tim lawan dengan skor tipis 3-2, tapi tim saya tetap tidak lolos ke babak semifinal gara-gara kalah agregat gol 5-3. Dan gagalnya tim saya tentu tidak lepas dari kekalahan di leg pertama yang terlalu besar. Andai di leg pertama saya hadir saat pertandingan, kemungkinan besar hasilnya tidak akan semengecewakan ini ya guys ya. Dan sekarang mari kita lihat jalannya pertandingan antara FC Buteng versus Grab de Penom yang berlangsung sangat-sangat sengit. Sejak babak pertama, sebenarnya FC Buteng berhasil mendominasi penguasaan bola dan seringkali merepotkan lini pertahanan lawannya. Tapi sayang banget, tim lawan justru mampu mencuri gol lebih dulu di menit ke-16. FC Buteng tidak tinggal diam. Di menit ke-21, akhirnya kita mampu menyamakan kedudukan. Nah, berhubung di babak pertama tim saya sangat sulit sekali menciptakan peluang, akhirnya di babak kedua saya mencoba untuk memasukkan 2 pemain pengganti. Dan betul saja, di menit ke-62, penyerang yang baru saya masukkan berhasil mencetak gol untuk membawa FC Buteng unggul 2-1. Dan 10 menit berselang, tepatnya di menit ke-72, giliran penyerang sayap kiri FC Buteng yang berhasil mencetak gol untuk membawa timnya kembali unggul 3-1. Tapi sayang banget nih guys, kemelut terjadi di menit ke-78 setelah gelandang tengah FC Buteng diusir oleh wasit akibat mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Dan jreng, kartu merah diberikan oleh sang wasit guys. Nah, akibat kehilangan satu pemain, FC Buteng mulai kesulitan mendapatkan peluang. Dan tim lawan justru mampu mendominasi penguasaan bola hingga mereka berhasil memperkecil ketertinggalan setelah mencetak gol di menit ke-86. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor tipis 3-2 untuk kemenangan tim lawan guys. Kadal. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir mendukung tim saya di sisi lapangan. Meskipun tim saya tidak lolos ke babak semifinal, tapi setidaknya tim saya mampu melakukan perlawanan di leg kedua dan kita mampu mengalahkan mereka dengan sangat luar biasa. Dan hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa buku strategi emas memang sangat efektif digunakan di laga krusial seperti ini guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Atau misalkan ada yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.